Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua ya? Meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi kita masih bisa belajar matematika dari rumah. Nah, yang pertama, di semester yang masih fresh ini ya, semester ganjil, kita akan belajar mengenai pola bilangan. Mari kita belajar. Nah, ini, perhatikan gambar ini. Ada gelas air mineral yang disusun secara terbalik, ditumpuk-tumpuk gitu ya. Coba perhatikan, itu yang bawah sendiri ada 6 gelas. Yang gambar sebelah kiri ya. Yang bawah sendiri ada 6 gelas, atasnya lagi ada 5 gelas, atasnya lagi 4 gelas, ke atasnya lagi 3 gelas, semakin ke atas semakin sedikit, sampai yang paling atas sendiri ada 1 gelas. Kira-kira kenapa kok susunannya seperti itu? Coba, kalau yang gelas atas sendiri diisi 3, apa yang akan terjadi? Roboh, ya kan? Nah, makanya disusun seperti itu agar tidak roboh dan juga tentunya indah dipandang ya. Kalau diperhatikan lagi, susunan-susunan gelas ini membentuk apa? Membentuk suatu pola, ya kan? Yang paling atas sendiri, yang paling bawah sendiri ada 6, atasnya lagi 5, atasnya lagi 4. Masing-masing ada selisihnya berapa? Selisihnya 1 gelas. Membentuk suatu pola kan? Nah, itu yang akan kita pelajari di materi ini. Simak terus ya. Nah, sebelum melangkah lebih lanjut ke materi pola bilangan, saya kenalkan dulu peta konsepnya. Jadi di sini pola bilangan itu di sini kita bagi menjadi 3 ya. Yang pertama nanti yang kita bahas ada macam-macam pola bilangan. Terus ada barisan dan deret. Terus yang terakhir ada konfigurasi objek. Itu dia ya yang akan kita pelajari ke depannya. Nah, kira-kira apa sih yang diharapkan dari belajar itu tadi? Jadi ini yang diharapkan, tujuan pembelajarnya itu ini. Yang pertama ini ya. Nah ini, mengidentifikasi bentuk-bentuk pola dalam suatu barisan. Bisa sambil dibaca ya. Nah terus kemudian ini, menentukan suku selanjutnya. Jadi nanti ada barisan bilangan, terus kalian menentukan suku selanjutnya bagaimana. Terus ada ini, menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Terus ada ini, menentukan rumus suku ke N. Terus yang ini yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Jadi akan kita pelajari pelan-pelan ya. Mudah kok ini. Nah, kita mulai ke materi yang pertama, dari menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Jadi yang pertama kita menentukan persamaan barisan aritmetika dan geometri. Kita mulai dari barisan aritmetika dulu. Ini ada suatu bilangan yang disusun seperti ini. Ini ada 1, 3, 5, 7, 9. Nah kalau kita amati, ini masing-masing selisihnya 2 ya kan. Ini sudah saya buat PPT-nya seperti ini. Ini 1 ke 3 selisihnya 2, 3 ke 5 selisihnya 2, masing-masing ditambah 2. Masing-masing ditambah, semakin ke kanan dia semakin ditambah. Selisihnya positif. Nah, terus ada lagi. Ini ya, suku pertamanya 12. Terus suku berikutnya 10, 8, 6, 4. Ini beda sama yang tadi. Kalau yang tadi ditambah, kalau yang ini dikurangi 2. Ini 10 ke 8 dikurangi 2, 8 ke 6 dikurangi 2, 6 ke 4 juga dikurangi 2. Selisihnya negatif. Jadi tadi ada yang selisihnya positif, terus sekarang ada yang selisihnya negatif. Ini selisihnya bebas, bisa 1, bisa 2. Untuk saya ini yang saya contohkan pakai 2 ya. Nah ini yang selisih positif sama selisih negatif tadi itu kan suatu pola. Itulah yang dinamakan barisan bilangan aritmetika. Nah, ini ada suatu contoh. Berapakah suku ke-10? Nah, ini ya pembahasannya. Kira-kira bagaimana? Nah, kita buat dulu seperti ini ya. Nah, kita amati satu-satu. Coba dari 3 ke 7, selisihnya berapa? Nambah berapa? Nambah apa ngurang? Nambah ya. 3 ke 7 nambah 4. 7 ke 11
nambah 4. 11 ke 15 tambah 4 juga. 15 ke 19 tambah 4 juga. Jadi masing-masing ini selisihnya 4. Nah, nyambung ya sampai sini. Nah, yuk lanjut lagi. Nah, tadi sudah ketemu ya selisihnya 4. Nah, sekarang coba kita rinci satu-satu. Yang pertama, dari sini. Dari 3 ke 7 kan selisihnya 4. 3 ke 7 ditambahkan 4 sebanyak 1 kali. Makanya bisa kita tulis seperti ini. 7 sama dengan 3 ditambah 1 kali 4. Nah, selanjutnya, suku yang ketiga ini 11. 11 ini kan diperoleh dari 3 yang ditambahkan 4 sebanyak 2 kali. Dari sini 3 ditambah 4 ketemu 7. Terus ditambahkan 4 lagi ketemu 11. Maka suku ini 11 ini diperoleh dari 3 yang ditambahkan 4 sebanyak 2 kali. Jadi kita bisa tulis seperti ini. 11 sama dengan 3 ditambah 2 dikalikan 4. Nah, untuk suku yang selanjutnya, 15 ini bagaimana? Sama ya, berarti 15 ini ditambahkan 4 sebanyak berapa kali? Sebanyak 3 kali. Jadi ini 3 ditambahkan 4, ditambahkan 4 lagi, ditambahkan 4 lagi, sebanyak 3 kali, maka ketemu 15. Jadi bisa kita tulis seperti ini. 15 sama dengan 3 ditambah 3 dikalikan 4. Nah, untuk selanjutnya juga sama ya, suku yang ke-5 ini. Nah, lalu bagaimana untuk suku yang pertama, yaitu 3? 3 bisa kita tulis bagaimana? Kan 3 ini tidak ditambahkan 4 ya, belum ditambahkan 4. Berarti kira-kira dia ditulis bagaimana dalam bentuk yang seperti ini? Ayo, 3 ini ditambahkan 4 sebanyak berapa kali? Sebanyak 0 kali, ya kan? Karena dia tidak ditambahkan 4. Makanya bisa kita tulis seperti ini. 3 sama dengan 3 ditambah 0 dikalikan 4. 0 dikalikan 4 kan 0 dikalikan 4 kan 0 ya kan? Berarti sama saja dengan 3 ditambahkan 0, ya 3 itu sendiri. Nah, itu ya bentuk yang pertama. Lalu kita amati lagi. Setelah ini, pola apa yang kita dapatkan? Kira-kira. Jadi gini, di suku yang pertama ini, di suku yang pertama, 3 ini dikalikan 4 sebanyak 0 kali. Coba perhatikan baik-baik ya. Nah, di suku yang kedua, 3 ini ditambahkan 4 sebanyak 1 kali. Suku yang kedua ditambahkan 4 sebanyak 1 kali. Lalu di suku yang ketiga ditambahkan 4 sebanyak 2 kali. Jadi sukunya yang ketiga ditambahkan 4 sebanyak 2 kali. Di suku yang keempat, dia ditambahkan 4 sebanyak 3 kali. Di suku yang kelima, dia ditambahkan 4 sebanyak 4 kali. Sukunya pertama, 4-nya dikalikan 0. Sukunya kedua, 4-nya dikalikan 1. Suku yang ketiga, 4-nya dikalikan 2. Masing-masing selisih 1 kan ya? Maka bisa kita tulis seperti ini. Nah, ini. 4 ini bisa kita tulis 5 dikurangi 1. Iya kan? Dia suku yang kelima. Karena sedangkan yang ini juga gitu. Suku yang keempat, tapi dia pengalinya adalah 3. Di suku yang ketiga, pengalinya adalah 2. Nah, seperti ini. Di suku yang kedua, pengalinya adalah 1. Nah, ini. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima.
masing-masing dikurangi 1, maka ketemu ini. Ketemu angka pengali dari selisih ini. Dari sini didapatkan suatu pola bahwa untuk mencari nilai suku ke N, kita sebut N ya, karena berlaku umum, biar bisa berlaku untuk suku ke 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi, untuk mencari nilai suku ke N, dia didapatkan dari nilai suku pertama ditambahkan dengan urutan sukunya, ya kan, ini urutan sukunya 1, 2, 3, 4, 5, dikurangi 1, dikalikan 4 ini tadi apa? Selisihnya atau bedanya. Nah, bisa kita tulis seperti ini untuk mencari suku yang ke-10. Nah, begini. Suku yang ke-10 berarti suku yang pertama yaitu 3 ditambahkan sukunya kan 10. 10 dikurangi 1 dikalikan bedanya tadi. Makanya ketemu seperti ini. Diperoleh dari pola ini tadi. Ya. Nah, tadi sudah kita rinci bersama-sama melalui sebuah contoh sehingga kita terbentuk suatu pola. Maka bisa kita rumuskan secara umum, yaitu seperti ini. U itu suku ya, suku ke N, karena N kenapa ini N? Karena berlaku umum, bisa suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3, dan seterusnya. Itu ini, saya kasih keterangan UN suku ke N, A suku pertama, B adalah beda atau selisih masing-masing suku. Tadi di contohnya 4 ya kan, kebetulan contohnya 4. Ya bisa aja nanti di contoh berikutnya bisa selisihnya bisa 2, bisa 3, terserah ya. Nah, polanya tadi suku pertama ditambahkan dengan N itu urutan sukunya tadi ya. Kalau sukunya 2, dia bedanya dikalikan 1. Kalau dia urutan sukunya ketiga, bedanya tadi dikalikan 2. Makanya terbentuk suatu pola seperti ini. N dikurangi 1, yaitu urutan sukunya dikurangi 1. Ya, ini persamaan umum barisan aritmetika. Suku ke N sama dengan suku pertama ditambahkan dengan N itu urutan sukunya ya, urutan sukunya dikurangi 1 dikalikan bedanya, beda atau selisihnya. Nyambung ya kalau sekarang? Nanti bisa ditanyakan ke saya kalau masih kurang jelas ya.